Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak bangkit, sekarang waktunya tampil kembali ya. Si hitam andalan saya yang dulu sempat tak korek-korek dan akhirnya lama dongkrok. Oke guys, di video opening barusan itu sebetulnya banyak yang nanya. Itu kemarin sebetulnya pakai karbu PWK 24 yang power jet. Ini saya pakai kembali yang CPO 24 yang harga murah kemarin ya. Ini ada terobosan baru guys. Saya iseng-iseng mikir ini ada apa ya, ada lubang kanan kiri tapi kok nggak ada fungsi, dan sekarang saya fungsikan ya. Nanti saya ceritakan. Sebelumnya saya akan bahas speknya. Ya mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu, soalnya masih banyak yang nanya via komen-komen, tapi saya belum sempat mereview ya. Ini saya review semuanya ya. Ini motor yang dulu ya sempat sedikit rame ya. Jadi gini, untuk di bagian mesin ini sudah menggunakan askruk yang sudah saya modif ya, meskipun sudah saya bahas tetap saya sampaikan. Terus di bagian blok ini saya ngeriset portingan terbaru teman-teman. Saya mencari untuk spek touringan adem, kalau bisa tanpa campur oli samping. Nah ini sudah saya temukan sekarang settingan yang tanpa mencampur oli samping di bagian tangki ya. Meskipun pompa olinya sudah di settingan paling bawah untuk langsam. Ini sudah saya tes dari rumah saya, jarak 48 kiloan ke rumah istri, itu sudah nggak pakai campur lagi di bagian tangki dan menggunakan bahan bakar Pertamax ya. Ini bloknya settingan baru, itu sudah saya upload prosesnya di video short. Ini yang saya pakai sekarang. Ini menggunakan OS 150, pistonnya NBP bekas dan headnya squeeze cor. Intake-nya, ini intake kemarin ada yang nanya, bang kalau digas pengen bersih itu harus pakai kodok ya? Enggak harus teman-teman ya. Pakai intake kodok itu tergantung penyesuaian mesinnya juga ya. Itu sebetulnya kalau mau ngeriset sampai ketemu enak ya enak. Kalau misalkan pakai intake gini sampai ketemu enak ya enak, nggak harus kodok lah guys ya. Karena apa, regulasi balap-balap yang di event 2 tak itu yang nggak harus kodok, malah harus standar, intake kecil standar, terus karbunya kecil. Ini malah udah pakai 24, udah bukan regulasi lagi ya. Tapi kenapa kok bisa enak ya, tergantung kita yang setting ya teman-teman. Jadi jawabannya nggak harus pakai kodok. Terus ini di bagian karbu ya, CPO yang kalau misalkan teman-teman itu ada yang pakai sudah, harap ini digunakan fungsinya teman-teman ya. Ini digunakan fungsinya. Ini lubang lebih kecil. Ini ada lubang apa ya istilahnya, nipple ya. Ini nipple kecil dan yang di sebelah kiri itu lebih besar. Ini disambung selang teman-teman. Selang dari kiri ke kanan ya, ke sini ya. Nah ini gini guys. Ini ternyata berfungsi guys. Ini berfungsi ketika di putaran menengah ke atas, terus ditahan di putaran atas, itu ada kabut yang muter ya guys, dan kerasa di bagian apa ya, di bagian putaran menengah ke atas itu dia lebih apa ya, lebih ngisi, ada ngejet-ngejetnya guys. Itu ya, saya kepikiran ke induksi kan kemarin. Nah, saya mau bikin di sini tapi masih ribet sama nyeting di bagian bloknya ya. Akhirnya saya kok kepikiran sama ini. Dulunya kan saya pakai buat ini
buat vakum yang kiri, yang ini, yang kanan, yang ini ya, yang ini saya buntu. Nah, daripada nggak kepake, saya coba pakai ini, terus tak kasih selang. Ternyata ini berfungsi teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman yang udah beli CPU sudah pasti banyak lah. Soalnya sekarang CPU 24 itu langka ya. Udah langka yang seri ini ya, mungkin yang baru ada. Ini sangat berfungsi dan mesin lebih adem. Dan di bagian kompresi juga saya akan bahas nanti ya. Pemakaian busi rendah, mahal, rendah, sedang, agak tinggi, merek-merek NGK, dan paling tinggi merek-merek NGK. Itu pengaruh sama performa ya teman-teman, sama timing pengapian juga pengaruh. Nah, terus kalau misalkan PWK-nya gimana mas dipakai untuk harian, itu kemarin nanya, banyak yang bilang juga enak mas motornya. Ya itu kalau dibilang enak, suaranya enak, memang digeber di tempat atau larinya itu enak teman-teman. Tapi ada yang perlu dibahas lagi ya, ada yang perlu tak sampaikan. Kalau settingan ini, blok ini ya, kan saya itu dari dulu itu nyetingnya pakai PE ya, pakai PE semua. Dan kemarin tuh saya iseng pakai PWK 24, soalnya ada project yang harus pakai PWK 24. Itu maksudnya ownernya kepingin pakai PWK 24. Saya iseng tak pasang di settingan motor saya yang biasanya datanya itu saya pakai untuk PE 24. Nah, di sini ternyata ada ketidakcocokan, guys. Maksudnya itu ketidakcocokan kalau misalkan dipakai di harian gitu teman-teman. Ternyata PWK 24 itu ada sesuatu yang nggak boleh diterapkan di settingan PE 24. Itu opini saya ya. Nyatanya memang buat harian tuh terlalu adem mesin, panasnya itu lama. Tapi kalau misalkan buat gas betot terus untuk di panas terik matahari itu kayaknya itu lebih aman gitu. Ini aman juga sih, tapi settingannya itu lebih enak ini kalau dipakai harian PE 24 ya. Mau CPU, mau TK, mau apa. Kalau saya sih settingnya selama ini CPU sama TK aja ya. Oke guys, jadi kalau misalkan nanti saya coba di PWK lagi, itu saya akan bikin blok baru lagi. Ini kan bikin blok baru, meskipun bekas, yang penting settingannya yang baru guys. Saya nyoba di setan terbaru, knalpot masih tetap ya. Ini suatu saat saya akan nyoba knalpot merek lain ya guys, karena kalau pakai PWK itu merepetnya jadi dapat guys. Ternyata settingan merepet itu ada di PWK ya. Ini kan aslinya nggak merepet, ini kan garing dot ya. Dari Vitek Malang ini settingannya garing dot. Tapi kalau misalkan pakai PWK itu jadi garing sama dot sama merepet guys. Itu teman-teman. Dan akhirnya saya ganti lagi. Akhirnya saya ganti lagi, ternyata memang untuk harian, maksudnya itu untuk harian PE 24, blok yang saya setting kemarin, yang saya upload di video short itu lebih enak guys untuk PE 24 atau TK Racing gitu ya. TK Racing atau CPU itu lebih cocok. Kenapa saya nggak bahas? Ya yang nanya masih sedikit guys, itu settingan kayak gitu harus bener-bener saya bahas, kiranya apa ya, kiranya teman-teman itu ngerti. Kalau misalkan saya bahas ngasih data nggak ngerti maksudnya, itu percuma. Saya upload percuma, nanti merugikan kalian. Itu akan ada kerugian dan kita harus hati-hati guys. Biar rugi, tapi biar nggak rugi, biar kalian nggak salah setting gitu teman-teman. Saya pengen review yang lain juga ya, alasannya kenapa kok kayak gini ya motor saya itu. Ini bagel ya, yang belum tahu bagel pakai Fospan bang. Enggak, ini punya Tornado. Ini ada logo Suzuki-nya ya. Ini ada logo Suzuki-nya. Kalau teman-teman yang sudah pakai kayak gini pasti tahu. Cuman yang belum tahu ini bilangnya punya Fospan kotak. Tapi bukan, memang
waktu itu yang variasi kayak gini ini nggak dapat dari dealer. Ini apa ya, memang dijual terpisah. Ini kan variasi kayak aftermarket gitu guys. Terus arem ini saya pakai punyaan Shogun. Ini arem saya pakai punyaan Shogun 125 ya, mungkin dari sini ya. Ini arem Shogun 125 ya, aremnya Shogun 125, lebih panjang. Terus ini pangkone punya Tornado asli ya, saya ganti karena lebih pendek kan kalau punya Shogun 125. Saya ganti, saya potong, terus maksudnya saya ganti ya ini. Terus saya geser 1 sentian ke belakang guys. Ini pangkone ini saya geser 1 sentian ke belakang, antara 1 senti 1,5, selera lah ya. Terus soknya pakai kayak Bazeto ukuran 35, asli ini kan 34. Jadi ini dapatnya lebih miring sedikit gini ya, lebih miring sedikit daripada aslinya, lebih tegak sedikit gini ya. Ini lebih miring sedikit dan armnya lebih panjang. Ini kalau untuk speeding lebih anteng teman-teman, ini lebih anteng. Ini udah cukup buat harian. Terus bannya ini 90-80 depan belakang ya. Depan belakang ini mereknya Kenda. Terus peleknya yang belakang ini saya pakai variasi ya, model FU ya. Ini copotan dari Yamaha dulu itu. Saya dapatnya copotan dari Yamaha. Terus depannya saya beli satuan itu ukuran 160 guys. Itu merek Sigen ya. Jadi depan belakang ini ukurannya 160, ini buat rebahan enak itu, buat tikungannya. Kalau koilnya saya sekarang pakai Nibi, CDI-nya standar, spoolnya standar. Koplingnya masih standar juga dimodif. Oke ya. Kalau speedometer masih ya, ini kan dulu sempat dibahas sudah. Ini GSX. Lama ini nggak muncul guys. Saya nyeting ini kemarin dibantuin saudara-saudara yang dari area Lumajang sama Jember ya, berdua. Wih, makasih banyak kemarin karena habis insiden saya itu di jalan nabrak mobil guys, bawa Wizz Air saya. Jadi buat teman-teman hati-hati ya, tetap hati-hati di jalan biar ada hal yang nggak diinginkan di jalan. Selain itu apa lagi ya? Ini sama piringannya punya Wizz Air ya. Ini wis wayahe ganti guys. Jadi gitu ya. Kalau misalkan settingan PWK 24 untuk harian gimana bang? Saya masih pengen nyari settingan terbaik lagi. Nanti saya mau bikin lagi guys. Soalnya durasi blok yang saya pakai sekarang itu sangat cocok untuk PE24. Dan kalau pakai PWK itu nggak cocok guys. Dan PWK itu lebih cocok kayaknya pakai magnet yang lebih kecil lagi itu. PWK 24 magnet kecil, knalpotnya dikolongin lagi ya kan. Ini kan masih standar racing. Ini wis speknya perlu ganti deh guys, saya kayaknya udah kurang apa ya, kurang muda usianya. Dia itu agak gimana ya, suaranya lebih condong ke bass, garingnya sudah agak kurang. Settingan spuyer ini masih 38-105 kalau tidak salah, tapi ini adem guys, irit juga. Wah, ini yang tak cari ini, pengen adem irit tapi kencangnya masih enakan dulu. Pucuknya itu lebih dapat, kalau dulu lebih cepat. Kalau ini lebih tahan lama ini. Saya yakin settingan yang ini lebih tahan lama. Lebih ke rekomendasi untuk spek touringan. Next video nanti saya akan ada konten coba-coba ya. Ada punya teman itu pakai spek full Satria dengan intake kodok, dalemannya full Satria, karbunya PWK 28. Saya pengen coba guys. Ini OS 150 NBP masih pakai punyaan Tornado. Oke siap. Oke guys ya, saya akhiri dulu ya.
nanti kepanjangan nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video berikutnya. Bye bye.